Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safra Rusdiana dengan NIM 2020 1011 013 515 dari kelas H Fakultas Hukum. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi elektronik. Di sini saya akan melakukan share screen kepada mind map yang telah saya buat. Nah, di sini ada transaksi elektronik. Yang pertama, apa sih transaksi elektronik itu sebenarnya? Dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016, mendefinisikan bahwa transaksi elektronik itu merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lainnya. Lalu selanjutnya perlu dipahami bahwa dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur mengenai lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik. Yang pertama, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau private. Yang kedua, penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dalam lingkup publik meliputi A. Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. B. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya yang ketiga, penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup private meliputi transaksi elektronik A. Antara pelaku usaha, B. Antara pelaku usaha dengan konsumen, C. Antar pribadi, D. Antar instansi, dan E. Antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau private sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang menggunakan sistem elektronik untuk pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya di sini ada kejahatan transaksi elektronik. Dengan berbagai macam keuntungan yang diperoleh dari transaksi elektronik ini belum tentu atau bahkan hal ini bisa digunakan para penjahat-penjahat untuk mempermudah mereka melakukan kejahatannya. Berikut sebagaimana beberapa kejahatan yang bisa terjadi dengan adanya transaksi elektronik ini. Yang pertama, ada modus pemalsuan identitas. Yang kedua, modus phishing. Yang ketiga, modus memintai data. Yang keempat, modus mempengaruhi nasabah. Yang kelima, modus pengiriman dana. Yang terakhir, menerobos alat komunikasi elektronik nasabah atau biasa disebut dengan hacking. Nah, dengan banyaknya kejahatan tersebut, pasti ada hal yang dilakukan untuk mencegahnya. Nah, jadi di sini upaya hukum dalam memberantas kejahatan transaksi elektronik. Indonesia itu kan negara hukum, jadi pasti adalah hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku kejahatan. Nah, di sini Indonesia sendiri telah membuat hukum untuk mengatur hal ini, yaitu pada pasal 1 angka 1 UU nomor 8 tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan terhadap konsumen atau UUPK. Ada juga peraturan pemerintah nomor 71 ayat 2019. Terus ada di UUPK pasal 45 ayat 2. Selanjutnya ada UUPK pasal 4 dan yang terakhir ada UUPK pasal 23. Nah, lalu kesimpulannya dari hal yang telah saya sampaikan, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada zaman yang makin modern ini kita memang semakin dimudahkan
dalam hal apapun termasuk dalam melakukan transaksi. Transaksi elektronik ini merupakan jalan pintas yang sangat efektif untuk digunakan. Tapi di balik seluruh kemudahan yang kita rasakan sekarang ini pasti tetap ada sisi negatifnya. Ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan transaksi elektronik. Tapi Indonesia ini merupakan negara hukum sehingga tentu saja hukum tidak tutup mata dan tinggal diam mengenai masalah ini. Bisa kita lihat bahwa terdapat banyak sekali berbagai macam permasalahan mengenai hal-hal yang sudah diatur tertulis oleh hukum, khususnya pada UU ITE. Dengan sangat mudah, jadi dengan sangat mudah penjahat-penjahat tersebut bisa ditangkap oleh aparat yang berwajib. Nah, yang terakhir ada sarannya, walaupun sudah ada hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan, hendaknya kita sebagai konsumen atau produsen tetap waspada terhadap kejahatan-kejahatan transaksi elektronik karena sekarang ini penjahat itu semakin pandai untuk mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan mereka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kelebihan atau kurang kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.